Di layar silakan Pak. B, beta. Baik, kami persilakan untuk menyaksikan video berikut ini. Balas budi adalah perilaku yang terpuji. Namun, perilaku ini seringkali disalahgunakan oleh para pemimpin dalam mengelola pemerintahannya. Mutasi jabatan kadang tidak sejalan dengan harapan. Justru balas budi terhadap individu yang memberikan dukungan pada saat pemilihan calon kepala daerah kerap kali menjadi acuan. Dampaknya, penempatan individu pada jabatan tertentu seringkali tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi. Fenomena inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, untuk paslon nomor urut 2, pertanyaannya adalah, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya disebabkan karena banyaknya terjadi praktik balas budi terhadap setiap pemilihan calon kepala daerah. Pertanyaan adalah, bagaimana strategi Anda dalam menempatkan profesionalisme secara objektif dalam mengisi eselon 2 dan 3 untuk menghindari kesan balas jasa? Waktu Anda 120 detik, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Saya menjawab karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Pertama, Bupati begitu dia selesai dilantik, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan selama 6 bulan. Nah, masa itulah yang dapat dipergunakan oleh Bupati, oleh saya, dan kami nantinya untuk melihat kawan-kawan ini berdasarkan kompetensinya. Saya sudah mencontohkan, begitu saya dilantik sebagai Bupati, lalu kemudian 6 bulan melakukan mutasi jabatan, tidak ada satupun eselon 2 yang saya nonjobkan. Padahal saya tahu tidak semua eselon 2 itu memilih saya, bahkan lebih banyak tidak memilih saya. Tetapi ketika kita lakukan mutasi, tidak ada satupun eselon 2 yang saya nonjobkan. Bahkan yang menjadi ketua tim pun tidak saya nonjobkan, tapi saya berdayakan. Mengapa? Karena saya tahu Lombok Utara ini kekurangan sumber daya manusia. Maka kalau itu kita lakukan, sama dengan artinya kita membunuh pemerintahan ini. Demikian juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Sekarang ada KSN, kalau kita memutasi tentu harus ada izin. Kalau tidak ada izin, maka tentu tidak bisa kita lakukan. Insya Allah, jika kami diberikan amanah, kami akan lakukan secara profesional berdasarkan penglihatan kami atau pandangan kami terhadap kualitas dari ASN yang akan kami tempatkan. Ada tambahan? Aturan sekarang setelah ada di Undang-Undang 5 2014, kemudian ditambah dengan ada PP 11 2017, itu menekankan kaitannya dengan merit system, sehingga tidak ada jalan lagi pihak-pihak adalah untuk menggolkan apa yang menjadi hajatan untuk mengintervensi terkait dengan penempatan maupun meluluskan daripada pejabat-pejabat yang diinginkan, Pak. Masih ada waktu, Pak Detik? Cukup? Terima kasih. Kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 120 detik, dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Makasih. Jadi ini persoalan mutasi dan menempatkan pejabat itu di tempat sesuai dengan kemampuan dan harusnya. Saya melihat selama periode 4 tahun terakhir ini memang mutasi hampir tiap bulan. Ya, hampir tiap bulan. Tentu menempatkan orang itu tidak sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Itu yang terjadi selama ini saya lihat. Jadi apa yang disampaikan itu memang teorinya seperti itu. Tapi dalam praktik pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah, ini saya melihat bahwa tidak the right man and the right place. Sehingga terus terang aja, kondisi daerah kita sekarang ini ya dengan penempatan yang amburadul ini banyak hal yang tidak jalan pemerintahan. Bagaimana seorang kepala dinas hanya seorang pendidikannya dan posisinya sebagai seorang guru mengapalagi sebuah dinas yang penting seperti dinas pariwisata itu tidak mungkin dilakukan.
Dan terjadinya seperti itu. Nah, memang teorinya seperti itu, harus menempatkan orang sesuai dengan kemampuan. Memang tidak ada yang non job, tetapi diturunkan. Padahal orang itu memang punya kemampuan lebih kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang saya melihat secara kenyataannya, itulah yang terjadi. Malahan ada suatu saat satu institusi itu dikosongkan selama 1,5 tahun atau 2 tahun, hanya menunggu seorang tertentu yang akan naik pangkat. Begitu naik pangkat, dia ditempatkan sebagai kepala dinas. Padahal sekretarisnya golongannya di bawah itu. Nah, ini yang terjadi. Dan ini tidak boleh terjadi dalam pemerintahan. Kalau kita ingin pemerintahan itu ke depan itu lebih sehat. Baik, terima kasih, waktu habis. Kami persilakan pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 120 detik. Terima kasih. Sekali lagi, dari apa yang disampaikan itu, mutasi tiap bulan udah benar, ya. Mutasi dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aturan. Khusus kaitannya dengan jabatan JPT, itu mekanismenya ada. Itu harus melalui pansel, ya. Dan itu dikawal. Dan yang panselnya itu independen. Sehingga hasilnya itu kita tidak pernah intervensi terhadap itu. Hasilnya itulah yang disampaikan kepada Bupati. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi tidak baik kalau kita mengungkapkan hal yang tidak benar. Tidak benar terjadi mutasi setiap bulan. Saya menjadi saksi. Kemudian yang kedua, saya ini lintas ini. Bersama beliau juga, saya dulu wakilnya. Begitu kami selesai dilantik, maka berguguran. Ada eselon eselon 2 yang kemudian menjadi staf. Justru pada saat itu, pada saat kami alhamdulillah tidak ada gitu. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian kalau dikatakan guru menjadi kepala dinas pariwisata, siapa guru jadi kepala dinas pariwisata? Pak Fidi bukan kepala dinas pariwisata, Pak. Bahkan Bapak dulu ya mengangkat misalnya guru menjadi camat juga tidak masalah karena secara aturan tidak melanggar dan itu dilakukan sejak tahun sebelumnya gitu. Kok sekarang dipersoalkan? Saya pikir ini tidak fair kalau mempersoalkan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal lain seperti tadi. Alhamdulillah kami ya sekarang ini tentu ya sangat berhati-hati. Karena apa? Karena undang-undang tentang mutasi ini sangat ketat. Mungkin berbeda dengan dulu. Sehingga bahkan dulu, kalau sekarang mungkin dikatakan berlama-lama baru dia bisa diangkat, dulu ada beberapa pejabat yang belum saatnya diangkat justru diangkat. Sehingga dia tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Contohnya banyak, tapi itu tidak etis kalau saya sebutkan pada saat ini. Artinya, ya orang tua kami, Bapak Jody Samsu, insya Allah kami berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dan tidak kami lakukan. Misalnya seorang eselon 2 langsung menjadi. Terima kasih, waktu habis. Pasangan nomor urut 2. Kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 1 menanggapi. Waktu Saya Anda berbicara- mohon maaf Bapak, waktu Anda 120 detik mulai Anda berbicara. Silakan. Saya berbicara kenyataan. Sekarang ini banyak pegawai itu ditugaskan hanya dengan surat tugas tanpa SK Bupati, sehingga gaji yang bersangkutan itu masih di tempat yang lama. Ini terjadi banyak yang sekarang ini. Ini yang kita tidak inginkan seperti itu. Seorang guru misalnya dipindahkan ke tempat lain hanya dengan surat tugas, tetapi bukan dengan SK, sehingga gaji yang bersangkutan itu ada di tempat kerjanya yang lama. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Itu yang banyak terjadi kalau kita lihat keadaan kondisi saat ini. Nah, ini yang penting, bagaimana kita memindahkan, menempatkan orang itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi saya kira itu. Masih ada waktu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi poin pertama di pemerintahan pasangan Jody Akbar yang adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, aspiratif, dan transparan. Ini akan kita lakukan percepatan reformasi birokrasi. Kita isi pemerintahan ini di sini oleh orang yang tepat, dengan keilmuan yang tepat, sehingga bisa maksimal bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini poin yang sama-sama harus kita pikirkan bersama di dalam membangun Kabupaten Lombok Utara ini. Kita sudah masyarakat sudah bosan disuguhkan oleh politik-politik yang balas budi dan sebagainya. Di pasangan Jody Akbar kami pastikan untuk bekerja menempatkan orang-orang secara profesional yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli di pertanian akan mengembangkan pertanian kita sehingga bisa menjadi pertanian yang bisa kita banggakan bersama.
orang yang berkomitmen dan kuat di pariwisata akan mengelola pariwisata kita sehingga menjadi pariwisata dunia. Jadi benar-benar menempatkan orang yang profesional sehingga bisa mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam kita Kabupaten Lombok Utara sehingga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih. Masih ada? Cukup? Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati kita. Selanjutnya kami persilakan pasangan urut 1 untuk memilih huruf yang belum terpilih, yaitu ada, boleh ditayangkan? D. Delta. Baik. Untuk paslon nomor urut 1, salah satu model pelayanan publik dalam reformasi birokrasi, kita akan saksikan bersama-sama videonya terlebih dahulu. Pelayanan publik yang baik adalah hak bagi setiap warga negara. Salah satu model pelayanan publik dalam reformasi birokrasi dikenal dengan istilah Citizen Charter, yaitu pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat layanan, di mana kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Model pelayanan Citizen Charter ini bertujuan untuk memberikan pelayanan di berbagai sektor menjadi lebih responsif dengan kebutuhan masyarakat, serta transparan baik dari segi waktu, biaya, maupun cara pelayanan. Baik, untuk paslon nomor urut 1, salah satu model pelayanan publik dalam reformasi birokrasi dikenal dengan istilah Citizen Charter, yaitu pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat layanan. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda akan mengimplementasikan model pelayanan Citizen Charter ini jikalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Waktu Bapak 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi insya Allah kalau kami terpilih menjadi kepala daerah nantinya selesai pemilu kada ini, kita akan meningkatkan pelayanan publik, pelayanan publik dari aparatur pemerintah daerah. Tentu yang pertama dulu yang kita inginkan adalah bagaimana kita menempatkan personil itu sesuai dengan bidang pengetahuannya atau ilmu pendidikannya. Yang kedua, tentu kita menempatkan seorang itu sesuai dengan kapasitasnya sebagai, kalau saya seorang kepala dinas, dia akan kepala dinas yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk itulah, yang kedua juga yang ingin kita lakukan adalah disiplin para penyelenggara daerah itu. Karena bagaimanapun juga untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan aspiratif, serta transparan harus melalui percepatan reformasi birokrasi. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti ini, tentu yang kita lakukan sekarang ini dengan kondisi daerah seperti sekarang, kita harus lakukan reformasi birokrasi. Jangan sampai ada pejabat yang tidak paham tugas, harus paham tugasnya. Jangan sampai pejabat itu hanya nganggur saja di tempat kerjanya, tetapi dia peduli dengan kondisi objektif yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu. Saya yakin dan percaya kalau ini terjadi supaya kita bisa melakukan segera reformasi birokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Masih ada 30 detik. Cukup? Terima kasih. Kami akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Apa yang dijelaskan tadi orang tua kami itu benar adanya, bahwa pemerintahan ini harus menempatkan orang yang tepat di bidangnya masing-masing. Namun kami hanya mengkritisi sedikit karena tadi persoalan utama yang ditanyakan di video itu adalah bagaimana penerapan Citizen Charter apabila beliau ini nanti akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu belum terjawab. Sementara kami silakan buka di visi misi kami, alhamdulillah sudah menjadikan itu sebagai visi misi lanjutan karena sebagian dari Citizen Charter ini sudah kami praktikkan saat ini. Jadi sekali lagi tadi pertanyaannya belum terjawab adalah bagaimana Citizen Charter itu diterapkan jika beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan? Ya, makasih. Tadi udah disampaikan reformasi birokrasi. Nah saya tanya ini, karena area reformasi birokrasi ini itu cukup luas.
kiranya mana yang didahulukan? Kira apa saja ruang lingkup daripada reformasi birokrasi yang akan dilakukan ketika akan terpilih? Masih ada waktu? Sudah cukup. Cukup? Baik. Kami akan berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 2 memberikan tanggapan. Mohon Bapak, tentu belum? Bapak, waktunya teman-teman sudah cukup, pasangan nomor urut 2 tadi sudah selesai. Kita akan memberikan kesempatan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi 120 detik mulai dari Bapak berbicara. Silakan. Jadi reformasi birokrasi ini tentu kita ingin menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu yang paling penting sehingga dia di dalam menjalankan tugasnya mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya di dalam tugas-tugas itu. Sehingga nanti kalau setiap orang yang sudah mengerti paham tugas masing-masing, maka kondisi pemerintahannya akan berjalan dengan bagus. Kalau reformasi birokrasi ini memang harus kita lakukan. Karena melihat situasi seperti sekarang ini, ya terus terang saja kondisi pemerintahan kita seperti amburadul kondisinya sekarang. Jadi ini yang kita ingin reformasi birokrasi ini supaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena bagaimanapun juga reformasi birokrasi ini harus dilakukan. Karena untuk memberikan kepastian bahwa masing-masing pejabat itu petugas itu sesuai paham dengan fungsi dan tugas masing-masing dan mampu menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira seperti itu. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Dan nomor urut 1 sudah cukup jawabannya. Kita akan menuju ke paslon nomor urut 2. Teman-teman? Oke. Kami akan memberikan kesempatan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Bapak 120 detik. Dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami tidak ingin membanggakan pemerintahan yang ada dari kami dan kemudian menekan pemerintahan sebelumnya. Kami hanya ingin bukti saja. Ketika tadi beliau katakan bahwa pemerintahan kita sangat amburadul, buktinya alhamdulillah 5 tahun berturut-turut setiap tahun kita mendapatkan WTP pada masa kami. Dan yang tidak pernah kita dapatkan juga adalah pengakuan daripada Ombudsman Republik Indonesia bahwa kita adalah merupakan kabupaten dengan tingkat kepatuhan tertinggi dalam pengelolaan APBD kita, yaitu zona hijau. Dan itu baru pertama kali kita dapatkan di Nusa Tenggara Barat pada waktu itu. Itu kita diberikan langsung oleh kementerian di Jakarta. Dan banyak lagi yang lain gitu. Jadi kami tidak perlu berbahasa membanggakan bahwa kami ini hebat, tapi cukup apa yang dilihat oleh masyarakat, dihargai oleh baik itu dari dalam maupun di luar negeri, sudah cukup bukti bahwa pemerintahan ini sebetulnya tidak amburadul. Ya, saya tidak mau mengatakan pemerintahan sebelumnya. Mungkin ada tambahan. Baik, kaitan reformasi birokrasi itu banyak, itu ada 8 area. Pertama adalah kaitan dengan kelembagaan. Tidak hanya kita menempatkan orang, tetapi kelembagaannya ini dulu kita selesaikan. Dari lembaga ini jelas dia punya siapa yang akan bisa menempati itu. Ada dan kita harus persiapkan juga SDM. Kita tahu bahwa Lombok Utara SDM-nya sangat terbatas, Pak. Namun demikian, alhamdulillah dengan tetap kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan itu sampai sekarang ini apa yang disampaikan itu tidak pernah ada teguran dari pemerintah pusat maupun KSN yang terkait dengan itu. Ini alhamdulillah bahkan justru capaian-capaian yang dilaksanakan oleh ASN kita ini cukup menggembirakan dengan seperti apa